Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil karimil mannan. Sitauli wal fadli wal ihsan allazi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaih wa afdalahum ladaih ilaina akrama khalqihi alaih wa afdalahum ladaih habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awthan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al mu'jizatal mustamirrata ala ta'aqubil azman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Pada hari ini tanggal 19 bulan Oktober 2025 atau di hari Ahad ini kita bersyukur kehadirat Allah, kita bisa melanjutkan pengkajian kita dari kitab The Concept of eh, Islamic Education, The Concept of Education in Islam oleh Profesor Muhammad Naqib Alatas, terutama dalam 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 apa dalam subbab, dalam bagian kritik terhadap istilah tarbiyah sebagai istilah pendidikan Islam yang pada hari ini akan diampu oleh salah satu dari guru-guru kita, Al Ustaz Al Mukarram, akuna akuna Ustadz Irfan. Kepada Ustadz Irfan dipersilahkan. Itu agak typo dikit tuh ya, baru nyadar. Enam, enam, enam. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabil ulum wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan pada subuh atau menjelang pagi hari ini, karena kita masih diberikan kemauan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah, masih bisa berdiskusi, masih bisa membahas sebuah yang sangat besar, ide-ide dari Prof. Alatas ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana dari beliaulah kita mengenal Islam, dari beliaulah kita mengenal ihsan, dari beliaulah kita mengenal iman, dan dari beliaulah kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak terasa sudah kurang lebih 2 bulan ya. Ini kalau nggak salah pertemuan ke-8, artinya sudah kurang lebih 2 bulan kita membahas atau berdiskusi tentang buku Prof. Alatas yang berjudul The Concept of Education Islam. Itu di slide itu typo ya, baru 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 apa namanya baru baru nggak. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu adab, kemudian aktif dan tujuan dari Islam yang atas atau yang diucapkan atas maka. Dan kemarin juga ada istilahnya mukadimah sedikit ya tentang kritik tarbiyah di akhir-akhir pertemuan kemarin. Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas secara surface atau secara permukaan tentang mengapa
Profalatas lebih memilih takdib daripada istilah tarbiyah. Nah, maka pada pada pagi hari ini, kita akan membahas lebih jauh tentang kritik Profalatas dengan istilah tarbiyah sebagai representasi dari pendidikan Islam, ya. Jadi mengapa Prof. Alatas sendiri lebih prefer atau lebih menyukai istilah dari pendidikan Islam itu dengan istilah takdib daripada tarbiyah. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kritik-kritik beliau yang menurut beliau dan yang menurut kita juga itu sangat relevan bahkan sampai saat ini. Karena kan gagasan ini sudah beliau paparkan puluhan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih relevan dan kita sebagai penganut ya mazhab alatas atau sebagai pengikut beliau, kita juga harus menyuarakan ini dan kalau bisa ya diimplementasikan dalam lembaga-lembaga pendidikan yang kita ampuh seperti itu. Oke Mas, boleh dilanjutkan? Bisa ini enggak diusahakan enggak? Nah, ini kan. Sebentar. Nah, nah. Oke, pada pembahasan hari ini kita akan pasti membahas tentang definisi tarbiyah. Kemudian yang kedua, kritik terhadap tarbiyah karena Prof. Alatas ini dalam buku ini memberikan tiga poin kritik terhadap istilah tarbiyah yang merepresentasikan pendidikan Islam. Dan yang terakhir kita akan sedikit flashback kembali kepada pendidikan Islam yang disebut alatas sebagai ta'dib atau adab tadi. Oke, boleh lanjutkan. Nah, oke, kita mulai ya. Atarbiyah is the present connotation is in my opinion a comparatively recent term. Di tarbiyah dalam pengertian sekarang menurut pendapat saya atau menurut pendapat Prof. Alatas merupakan istilah yang relatif baru karena nanti di beberapa beberapa pembahasan yang lain Prof. Alatas pernah mengutip ulama yang mengatakan bahwasanya tarbiyah itu sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab tetapi berasal dari bahasa Ibrani atau Suryani gitu ya yang diambil oleh bangsa Arab untuk merepresentasikan tentang pendidikan Islam. Tampaknya diciptakan oleh mereka yang berafiliasi dengan pemikiran modernis. Nah, di sini di awal paragraf ini Prof. Alatas langsung menyimpulkan bahwasannya sebenarnya tarbiyah itu sebenarnya adalah hasil ciptaan dari kaum modernis yang sebagaimana kita tahu modernis ini atau modernisasi itu sebagai mengambil mazhab sekularisme atau yang ada di barat gitu ya, yang mana mereka lebih menekankan fisik, kemudian memisahkan antara agama dan dunia dan lain sebagainya yang mungkin yang hadir sini mungkin lebih paham tentang sekularisme dan lain sebagainya. Istilah ini dimaksudkan untuk menyampaikan makna pendidikan tanpa mengacu pada hakikat yang tepat. Nah, ini Prof. Alatas juga mengatakan bahwasannya sebenarnya orang yang menggunakan kata tarbiyah dalam merepresentasikan pendidikan Islam itu sebenarnya tidak mencapai makna dari pendidikan Islam yang sebenarnya, yang hakikatnya. Mengapa seperti itu? Maka kita harus paham dulu tentang tarbiyah dan education karena kedua kata ini itu sebenarnya saling berkelindan atau saling berhubungan antara tarbiyah dan education. Maka di sini Prof. Alatas membahas secara makna tentang education gitu ya. Adapun kata Latin educare atau educatio yang dalam bahasa Inggris berarti educate artinya mendidik atau education atau pendidikan secara konseptual berhubungan dengan kata Latin educare atau dalam bahasa Inggris
yang berarti membawa keluar atau bringing out, mengembangkan dari keberadaan yang tersembunyi atau potensial, di mana proses membawa keluar tersebut atau proses pengembangan mengacu pada hal fisik dan material. Nah, di sini karena education itu diasumsikan apa namanya maknanya sama dengan tarbiyah, maka Prof. istilahnya membahas tentang makna awal dari education, yang mana kita tahu di sini Prof. mengatakan bahwasanya education itu arti sebenarnya atau arti hakikatnya itu adalah bringing out atau membawa keluar atau mengembangkan dari keberadaan yang tersembunyi atau potensi anak gitu ya, yang mana yang perlu digarisbawahi itu pengembangannya hanya mengacu kepada hal yang fisik ya dan material, sebagaimana yang dianut oleh orang sekuler itu, yang mana lebih menekankan kepada aspek fisik daripada aspek rohani dan lain sebagainya, atau memisahkan antara keduanya. Nah, di sini saya mengambil dari Cambridge Dictionary ya, di mana education itu dimaknai di sana sebagai the process of teaching or learning, especially in school and college. Atau yang kedua, the process of teaching and learning or the organizations such as school where this process happen. Nah, di sini pun education atau pendidikan hanya di dalam definisi ini hanya menekankan kepada proses gitu ya. Hanya proses yang menurut Prof. Alatas itu sebagai proses yang menekankan kepada atau mengacu kepada hal-hal yang fisik seperti itu. Jadi makna tarbiyah atau education di paragraf awal ini mengasumsikan atau menyimpulkan bahwasannya tarbiyah itu hanya apa namanya mengembangkan potensi anak secara fisik seperti itu. Dan itu pun berbeda dengan pendidikan Islam yang sebenarnya, yang mana nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Lanjut, Mas. Oke, kemudian di paragraf selanjutnya Prof. Hatta juga masih membahas tentang makna tarbiyah gitu ya. Acuan dalam konsep pendidikan yang berasal dari istilah Latin tersebut mencakup seluruh spesies hewan dan tidak terbatas hanya kepada hewan rasional. Ya. Nah, jadi education yang dimana diambil dari kata bahasa Latin yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu sebenarnya mengacu kepada semua spesies hewan, yaitu manusia ataupun tumbuhan ataupun hewan ya itu. Jadi semua apa namanya dalam ruang lingkup yang umum. Ya, makanya istilah ini mengacu kepada seluruh makhluk hidup. Jadi semuanya itu bisa bertarbiyah. Sebagaimana misal kita dalam istilah mentarbiyah peliharaan kita dalam arti memberi makan dan lain sebagainya, itu juga termasuk dari proses tarbiyah gitu ya. Jadi bukan hanya khusus kepada manusia. Jadi ini untuk semua apa namanya hewan atau yang Allah ciptakan seperti itu. Nah, di sini juga Prof. Alatas mengatakan, dan meskipun dapat diterima bahwa pelatihan intelektual dan moral telah dimasukkan ke dalam gagasan pendidikan, unsur-unsur itu tidak secara inheren terdapat dalam istilah dasar sendiri, melainkan merupakan tambahan yang berkembang dan spekulasi filsafat barat dan filsafat tentang etika. Nah, di sini Prof. Alatas juga mengatakan karena tarbiyah itu sama dengan education, dan education itu sebenarnya lebih tidak apa namanya istilahnya umum, artinya mendidik orang tetapi tidak hanya khusus kepada orang atau kepada manusia, tetapi juga kepada selain manusia seperti itu. Selain itu, meskipun demikian, pelatihan intelektual yang moral yang dimaksud pun sebenarnya masih berorientasi pada tujuan-tujuan fisik dan material berkaitan dengan manusia sekuler serta masyarakat dan negaranya. Oke. Kemudian Prof. Alatas mengatakan bahwasannya tarbiyah itu secara definisi itu lebih kepada pelatihan. Nah, meskipun ada pelatihan intelektual, tapi ini pelatihan khusus apa namanya definisi yang tidak khusus kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Dan apa namanya istilah tarbiyah ini
juga ditujukan kepada tujuan-tujuan fisik yang berkaitan dengan manusia sekuler serta masyarakat dan negara. Mereka yang menciptakan istilah tarbiyah untuk bermakna pendidikan sebenarnya sedang mencerminkan konsep barat tentang education. Sebab istilah tarbiyah meskipun menurut klaim mereka berasal dari Al-Quran, pada kenyataannya mereka merupakan terjemahan langsung dari konsep education dalam pengertian barat. Makna dasar yang disampaikan serupa dengan yang terdapat dalam bahasa Latin. Nah, di sini makanya tadi saya sebutkan bahwasannya tarbiyah itu sebenarnya adalah persamaan, sama konsepnya dengan education, karena education itu dalam istilah Latin dan Barat sebagai pelatihan yang lebih mementingkan hal yang fisik atau hal yang bisa diindra seperti itu, atau hal yang apa namanya hal yang luaran, maka itu juga termasuk dalam tarbiyah, sama dengan tarbiyah. Meskipun ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang menggunakan kata tarbiyah, itu pun sebenarnya bukan secara langsung menuju kepada pendidikan Islam, tetapi lebih kepada merawat, kemudian memelihara, sebagaimana nanti Prof. Lata akan menjelaskan tentang doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Robbayani dan lain sebagainya nanti itu dibahas oleh Prof. Latas di slide selanjutnya, di mana secara umum itu Allah merobbi atau memelihara. Tarbiyah itu lebih kepada maksud memelihara, memberi makan dan sebagainya. Walaupun para pendukung tarbiyah tetap berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari Al-Quran, cara mereka mengembangkannya hanya berdasarkan dugaan belaka yang menunjukkan ketidaksadaran mereka terhadap struktur semantik dari sistem konseptual Al-Quran itu sendiri. Secara semantik, istilah tarbiyah tidak cukup memadai dalam menyampaikan konsep pendidikan dalam pengertian Islam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pembahasan berikutnya. Nah, di sini di slide selanjutnya Prof. Alatas akan mulai mengkritik tentang gagasan tarbiyah sebagai representasi istilah dari pendidikan Islam, karena menurut Prof. Alatas meskipun kata tarbiyah itu diambil dari Al-Quran atau diambil dari kitab suci kita, tetapi itu tidak cukup untuk merepresentasikan dari pendidikan Islam yang khusus kepada manusia, karena tadi disebutkan tarbiyah atau education karena ini maknanya sama, itu tertuju kepada seluruh makhluk hidup, tidak kepada khusus kepada manusia, yang dimana manusia itu istilahnya makhluk yang spesial, makhluk yang spesial Allah ciptakan karena manusia itu punya akal yang dan tidak bisa direpresentasikan dengan istilah yang mencakup seluruh makhluk hidup gitu ya. Dan itu pun tidak sepadan istilahnya dengan yang diutarakan atau yang diungkapkan oleh perawatan sebagai ta'dib seperti itu. Kemudian selanjutnya di slide ke selanjutnya, Mas. Nah, ini kritik pertama Prolatas terhadap makna tarbiyah sebagai atau yang dipakai untuk mendeskripsikan pendidikan Islam ya. Kritik pertama, Prof. Hatan mengatakan, pertama-tama istilah tarbiyah dalam pengertian pendidikan sebagaimana digunakan saat ini tidak ditemukan dalam kamus-kamus besar bahasa Arab klasik. Nah, ini menarik ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama pertemuan dengan Ustadz Khalid di awal-awal pertemuan dahulu, itu kan Prof. Latas istilahnya menyebutkan tentang kamus-kamus klasik Arab yang banyak sekali, itu yang sudah disebutkan oleh Ustaz Khalid ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini istilah tarbiyah menurut beliau tidak terdapat dalam kamus-kamus besar bahasa Arab klasik seperti itu. Jadi kata tarbiyah itu tidak kita temukan dalam dictionary atau kamus-kamus bahasa Arab yang lain atau bahasa Arab zaman dahulu seperti itu. Beberapa di antara kita telah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Manzur memang mencatat bentuk tarbiyah bersama dengan beberapa bentuk lain
yang berasal dari akal kata robba atau robba dan robba gitu ya. Sebagaimana dilaporkan oleh Al-Asma'i yang mengatakan bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Mengenai maknanya, Al-Jauhari menjelaskan bahwa at-tarbiyah atau kata tarbiyah dan beberapa bentuk lain yang disebutkan oleh Al-Asma'i memiliki makna. Apa itu? Makan, memelihara, membesarkan. Dan makna ini mengacu kepada segala sesuatu yang tumbuh seperti anak-anak, tumbuhan, dan sejenisnya. Nah, di sini Al-Jauhari menjelaskan bahwa makna tarbiyah yang sesungguhnya itu adalah apa namanya itu? To feed atau memberi makan, to nourish atau to nature dan lain sebagainya. Yang intinya tarbiyah itu diartikan sebagai memelihara, memberi makan, membesarkan, kemudian tumbuh, menumbuhkan dan menjinakkan. Tentu istilah ini tidak sesuai dengan apa yang kita sebut, apa yang kita pahami dengan pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam tidak hanya apa namanya memberi makan atau tidak hanya membesarkan, menumbuhkan anak dari yang bayi sampai dewasa dan lain sebagainya. Jadi pendidikan Islam tidak hanya mementingkan urusan luaran saja, tetapi juga urusan dalaman juga harus menjadi concern seperti itu. Maka dari itu di paragraf pertama, kritik pertama ini Kepala Tas mengatakan bahwasannya pertama tadi poinnya adalah penggunaan tarbiyah tidak kita jumpai di kamus-kamus Arab klasik. Bagaimana yang dikatakan apa namanya oleh para ulama bahwasannya memang kata tarbiyah itu bukan berasal dari kata bahasa Arab seperti itu ya. Yang kedua, Al-Jauhari juga mengatakan bahwasanya tarbiyah itu sebagai bentuk dari apa namanya bentuk dari fisik ya, jadi luaran, jadi fisik itu luaran seperti itu. Selanjutnya Mas. Paragraf selanjutnya, oke. Di sini Prof. Atas mengatakan tarbiyah tidak terbatas pada manusia tetapi mencakup semua sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Penggunaan bahasa Arab yang tak terbatas yang tidak terbatas hanya kepada manusia atau kata tarbiyah ini yang tidak terbatas kepada manusia tetapi juga mencakup makna yang lebih luas sehingga mencakup makhluk lain seperti mineral, tumbuhan dan hewan. Seseorang dapat merujuk pada pemeliharaan ternak dan pembiakan hewan, peternakan ayam dan unggas, budidaya ikan, serta penanaman tanaman sebagai bentuk tarbiyah dalam konteksnya masing-masing. Nah, ini juga menjadi apa namanya insight bagi kita bahwasannya kata tarbiyah itu karena tadi makna aslinya sebagai memelihara, memberi makan, bertumbuh dan lain sebagainya, maka orang yang memelihara ternak, orang yang punya ternak sapi atau punya apapun itu atau membiarkan hewan itu juga termasuk dari konsep atau dari istilah tarbiyah dalam arti memberi makan, menumbuhkan dan lain sebagainya. Dan budidaya ikan sebagaimana dijelaskan oleh Pak Walatas dan penanaman, menanam sesuatu karena itu kan ada prosesnya, proses bertumbuhnya dari kecil sampai yang berbuah dan lain sebagainya. Itu juga bisa dimasukkan kepada istilah tarbiyah dalam konteksnya masing-masing seperti itu ya. Namun karena tadi apa namanya tarbiyah tidak hanya terkhusus kepada manusia tapi juga seluruh masih umum gitu ya apa namanya istilahnya. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan dalam pengertian Islam adalah sesuatu yang khas bagi manusia saja. Maka kritik ini karena tadi maknanya tarbiyah itu apa namanya digunakan untuk semua hal atau semua entitas, maka itu tidak bisa apa namanya mencerminkan pendidikan Islam yang sebenarnya. Karena pendidikan Islam seharusnya itu adalah istilahnya itu harus apa namanya sesuatu yang khas, sesuatu yang hanya untuk manusia saja, tidak untuk yang lain seperti itu ya.
Berkaitan dengan penggunaan istilah yang tepat dalam ilmu dan konsep sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jahiz dalam pembahasan tentang bukhar atau fikir, misal, poin di atas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tarbiyah yang merupakan istilah dan konsep yang berlaku bagi banyak spesies dan tidak terbatas pada manusia sebenarnya tidak cocok digunakan untuk menyebutkan pendidikan dalam pengertian Islam yang hanya berlaku bagi manusia. Jadi argumen yang selanjutnya adalah karena tarbiyah itu maknanya untuk semua spesies, semua makhluk hidup, maka dengan tidak cocok merepresentasikan pendidikan Islam yang khusus kepada insan atau kepada manusia. Jelas bahwa unsur-unsur kualitatif yang terkandung dalam konsep pendidikan Islam serta aktivitas atau proses yang terlibat di dalamnya tidak sama dengan yang ada dalam tarbiyah. Nah, jadi karena tarbiyah itu untuk semua spesies dan itu hanya memberi luaran saja, tentu tidak fit dengan pendidikan Islam yang khusus kepada manusia karena prosesnya, aktivitasnya pun tidak sama seperti itu. Selain itu, tarbiyah pada dasarnya juga mengandung makna kepemilikan, seperti kepemilikan orang tua terhadap anak. Dan biasanya orang tua atau yang melakukan tarbiyah terhadap anak-anak sebagai bentuk kepemilikan tersebut. Nah, argumen yang kedua, Perwalatas menyebutkan bahwasannya tarbiyah juga dimaknai sebagai bentuk kepemilikan. Ya, bentuk kepemilikan seperti kepemilikan orang tua kepada anaknya. Ketika ada proses kepemilikan itu, maka si pemilik itu harus istilahnya menjaga, kemudian merawat, memberi makan, memberi minum, memberi hal-hal yang penting untuk kelangsungan hidup yang dimilikinya, ya, atau di sini dicontohkan sebagai anak, dan itulah termasuk dari proses atau yang proses dari tarbiyah. Namun kepemilikan yang dimaksud di sini hanyalah dalam pengertian relasional, sebab kepemilikan sejati hanya milik Allah. Ini dalam artian kepemilikan ini dalam arti kepemilikan yang majazi gitu ya, kalau dalam tasawuf gitu ya, bukan kepemilikan yang hakiki. Karena kepemilikan hakiki sebagaimana yang sudah kita ketahui, kepemilikan hakiki itu kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Secara majazinya, kata tarbiyah itu juga dimaknai secara kepemilikan, dalam arti kepemilikan yang mana ketika kita memiliki suatu barang atau memiliki sesuatu, maka kita harus merawat, kemudian menjaga, dan itu juga termasuk dari makna kata tarbiyah seperti itu. Kemudian dengan demikian kata robba dalam bentuk turunan lainnya ketika diterapkan pada manusia atau makhluk hidup lainnya hanyalah bentuk kepemilikan yang bersifat pinjaman. Nah, ketika kata tarbiyah yang berasal dari kata robba, robi gitu ya, itu bisa dimaknai sebagai kata kepemilikan, gitu ya, kepemilikan yang majazi atau yang kepemilikan yang pinjaman, sebagaimana tadi relasi antara orang tua dan anak. Ketika orang tua itu ada rasa kepemilikan kepada anak, maka orang tua itu pasti akan merawat, memberi makan, dan memenuhi segala kebutuhan primer yang bersifat luaran, gitu ya. Seperti itu. Apa yang dilakukan manusia dengan kepemilikan ini yang dipinjamkan ini melalui tarbiyah adalah tindakan memelihara, merawat, memberi makan, menumbuhkan, membesarkan, memperluas pertumbuhan, menjinakkan dan mengembangkan. Dan inilah makna dari tarbiyah seperti itu. Namun, bila hal ini dipahami hanya dalam konteks duniawi seperti pertumbuhan fisik, pengasuhan atau domestikasi, hal ini maka hal itu belum bisa disebut pendidikan dalam makna yang sejati. Ya. Maka tadi argumen yang kedua, Palatas bahwasannya tarbiyah ini memiliki makna kepemilikan, maka tarbiyah tidak cukup untuk menggambarkan pendidikan Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang dipaparkan dengan kata ta'dib gitu ya, karena beda antara tarbiyah dan ta'dib. Dan kata tarbiyah menurut Palatas itu tidak bisa merepresentasikan pendidikan Islam yang sebenarnya. Namun kepemilikan itu dimaksud di sini kemudian
apa yang dilakukan manusia dengan kepemilikan yang dipinjam itu melalui tarbiyah, seperti dalam hal ini belum bisa disebut pendidikan dalam makna yang sejati, karena pendidikan dalam pengertian Islam mencakup penanaman ilmu dan nilai-nilai pengetahuan, bukan sekedar proses biologis atau material. Nah, ini perlu kita garis bawahi dari pernyataan Prof. Atas, bahwasanya pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar apa namanya proses biologis, kita memberi makan atau dan sebagainya yang bersifat luaran, tapi juga pendidikan Islam mencakup nilai-nilai penanaman pengetahuan, ya, penanaman adab, penanaman bersikap, sikap kepada diri sendiri, disiplin kepada diri sendiri, disiplin kepada orang lain, disiplin jiwa, disiplin apa namanya dan lain sebagainya. Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan istilah tarbiyah untuk menggambarkan pendidikan Islam tidak sepenuhnya tepat dan tidak mampu mencerminkan keseluruhan makna pendidikan dalam pandangan Islam yang sebenarnya. Itu argumen yang pertama. Boleh dilanjutkan, Mas? Nah, masih dalam kritik yang argumen yang pertama, Prof. mengatakan dalam hal manusia biasanya orang tua yang melaksanakan tarbiyah terhadap anak-anaknya karena orang tua memiliki rasa kepemilikan sementara atas mereka. Ketika pelaksanaan tarbiyah yang dipahami sebagai pendidikan dialihkan kepada negara, maka ada bahaya bahwa pendidikan akan menjadi kegiatan sekuler, dan inilah yang benar-benar terjadi. Dan ini observasi dari Prof. Latas mengatakan karena pendidikan Islam itu dimaknai sebagai tarbiyah, sebagaimana apa namanya maknanya tadi adalah kepemilikan, hak kepemilikan, maka ketika tarbiyah itu dilakukan oleh negara, maka negaralah yang menyetir tentang kebenaran dari pendidikan, kebenaran dari segala sesuatu, ya. Yang hal ini benar-benar terjadi pada saat ini, di mana negara itu punya apa namanya kontribusi lebih terhadap pendidikan yang dimaksud di sini adalah tentang tarbiyah. Hal ini disebabkan karena tujuan dari tarbiyah umumnya bersifat fisik dan materi, serta kuantitatif, sebagaimana semua konsep yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, material, serta kedewasaan semata, dan karena nilai-nilai yang ditetapkan oleh negara diarahkan untuk membentuk warga negara yang baik. Makanya di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana apa namanya ta'dib sebagai proses atau tujuannya adalah untuk membentuk atau menciptakan manusia-manusia yang insan adabi, good man, sebagai individu, ya. Ketika makna tarbiyah itu dipakai dalam makna yang sebenarnya, jadi sebagai apa namanya pengembangan fisik dan lain sebagainya, maka itu akan apa namanya ketika negara mengambil hal itu, maka negara punya kuasa untuk menyetir tentang arah dari pendidikan, yang mana ketika negara itu ingin menciptakan good citizen atau apa namanya warga negara yang baik, maka itu pasti sesuai dengan tujuan dari negara. Kalau negara sekuler berarti ya orang yang baik adalah orang yang sekuler, seperti itu. Jadi kalau misalnya negaranya tidak sesuai dengan cara pandang Islam, maka di dalam negara itu orang yang baik atau warga negara yang baik adalah warga negara yang mengikuti apa yang dipahami oleh negaranya, seperti itu, ya. Ya, simpelnya seperti itu. Dengan demikian, jelaslah bahwa penggunaan istilah tarbiyah untuk menggambarkan pendidikan Islam tidak sepenuhnya tepat dan tidak mampu mencerminkan keseluruhan makna pendidikan. Oleh karena itu, namun kita semua tahu bahwa hakikat sebenarnya dalam proses pendidikan diarahkan pada tujuan yang berkaitan dengan akal yang hanya ada pada manusia. Nah, di sini Prof. mengatakan karena pendidikan itu adalah mengarah kepada pendidikan tentang akalnya, kemudian tentang hatinya dan sebagainya, maka tidak fit dengan istilah tarbiyah, karena tarbiyah tadi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya itu tidak sesuai dengan pendidikan Islam yang kita pahami, yang sesuai dengan cara pandang Islam.
Tarbiyah tidak masukkan konsep akal unsur terpenting dalam pendidikan sebagai alat mengetahui Tuhannya dan bertindak sesuai dengan pengenalannya. Nah, di sini ketika akal itu tidak diolah atau tidak dididik dengan cara ta'adib tadi, maka akal itu tidak akan bisa mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya, dan apa relasi antara dirinya dengan Tuhannya. Nah, maka ketika tarbiyah itu tidak memasukkan konsep akal atau yang sebagaimana kita pahami sebagai unsur terpenting dalam pendidikan Islam, maka itu tidak sesuai dengan yang menjadi alat tentang mengetahui Tuhan dan sebagainya, maka itu tidak akan terdidik dan lain sebagainya seperti itu. Maka di sini Purwata mengatakan, namun kita semua tahu bahwa hakikat sebenarnya dari proses pendidikan diarahkan pada tujuan yang berkaitan dengan akal, yang hanya kepada manusia, karena unsur-unsur intelektual yang esensial di ini tidak termasuk dalam konsep tarbiyah. Maka proses pendidikan yang membuat manusia mengenal dan mengakui posisinya dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi karena memang proses pendidikan itu tujuannya untuk mengenalkan dia dengan Tuhan ya, mengenalkan dia dengan dirinya, maka istilah tarbiyah tidak cukup untuk menggambarkan semua itu. Lanjut Mas. Next. Oke, kita beralih kepada uh, kritik Paulatas yang kedua atau poin yang kedua. Bahwasanya dalam hal yang kedua yang berkenaan dengan argumen bahwa tarbiyah yang dipahami sebagai pendidikan berasal dari penggunaan istilah Al-Quran yang berkaitan dengan kata roba atau roba yang memiliki makna serupa, penjelasan dalam paragraf sebelumnya sudah menjelaskan poin-poin penting bahwa makna dasar dari istilah-istilah tersebut bahkan sebagaimana ditegaskan oleh otoritas Al-Quran sendiri, sebagaimana yang dijelaskan tidak secara alami berkaitan dengan unsur-unsur esensial dari pengetahuan, kecerdasan, hikmah yang sebenarnya merupakan unsur pokok dalam pendidikan sejati. Jadi di argumen pertama Prof. Latas mengkritik tentang istilah tarbiyah dan pemakaiannya dalam istilah yang sejati tadi. Kemudian di kritik yang bagian kedua tentang ada sebagian orang yang tetap kekeh dengan istilah tarbiyah karena tarbiyah itu memang berasal dari bahasa Al-Quran. Itu menurut Prof. Latas, meskipun tarbiyah itu diambil dari Al-Quran gitu ya. Tapi sebenarnya makna aslinya tarbiyah itu sebenarnya tidak berkaitan dengan unsur-unsur yang esensial dalam pendidikan Islam seperti tentang konsep pengetahuan, kecerdasan dan kebaikan sebagaimana konsep itu sebenarnya menjadi unsur pokok dalam pendidikan Islam. Karena memang tarbiyah sebagaimana yang tadi dijelaskan itu lebih kepada merawat atau memberi makan, artinya menumbuhkan, menjinakkan dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada unsur ilmunya, tidak ada unsur pengetahuannya seperti itu. Lanjut Mas. Slide selanjutnya. Di paragraf selanjutnya, Parulatas mengatakan kata Robbayani di sini berarti itu ada wafid lahuma janahu zulli minar rahmah wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di ayat ini kan memang ada kata roba gitu ya, roba yarbu dan atau kata yang ada istilah tarbiyahnya di situ. Nah, di sini kata robayani Berfalata menjelaskan kata robayani di sini berarti rahmah yang bermakna kasih sayang, cinta yang penuh kelembutan. Kata ini merujuk kepada tindakan memberi makan, mencintai, memberi pakaian, melindungi dan merawat. Semua bentuk kasih sayang dan perhatian yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Nah, di sini dapat kita kita pahami bahwasannya memang betul kata tarbiyah itu berasal dari Al-Qur'an, tetapi tarbiyah atau robayarbu itu maknanya tidak
bisa merepresentasikan pendidikan Islam yang sebenarnya. Karena tadi di sini di ayat ini Falatas mention bahwasanya kata robayani itu berasal dari kata rahmah, artinya mencintai, menyayangi. Sebagaimana kita orang tua mencintai dan menyayangi anaknya, maka bentuk cinta dan bentuk sayangnya adalah dengan memberi makan, merawat, memelihara, dan lain sebagainya. Dan itu tidak berkaitan dengan ilmu, kemudian tidak berkaitan dengan kecerdasan, dan lain sebagainya. Dalam ayat tersebut, irham huma kama robbayani shogiro, atau kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku. Itu dimaknakan bahwasannya sebagai kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah memeliharaku ketika kecil. Jadi robbayani itu juga dalam apa namanya, dalam doa itu ya masalahnya. Robayani Sogiro itu juga artinya robayani bukan artinya mendidik dalam artian pendidikan yang di dalamnya ada pengetahuan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada pemeliharaan ya, sebagai bentuk cinta orang tua kepada anaknya. Tarbiyah bentuk infinitif dari roba yarbu memiliki makna seperti rahmah atau kasih sayang. Ketika Allah menciptakan dan memelihara, menumbuhkan dan memberi rezeki, melindungi, menyayangi, memiliki makhluknya. Nah, di sini juga Allah juga sebagaimana istilah dalam Al-Qur'an sebagai Rob, itu ya. Allah sebagai Rob itu juga maksud di sini adalah Allah dalam arti yang apa namanya, relasi kepemilikan tadi. Dalam arti Allah sebagai Rob artinya adalah Allah yang mencintai hambanya, berkasih sayang kepada hambanya, maka Allah itu memelihara, kemudian menumbuhkan, memberi rezeki, itu bentuk cinta Allah kepada makhluknya. Cinta Allah kepada yang Allah ciptakan atau makhluknya seperti itu. Itulah makna Allah sebagai Rob, gitu ya. Robbun ya. Sambil kata Robba Yarbu, Robbun nanti apa namanya, jadi tarbiyah seperti itu. Ketika manusia melakukan tindakan serupa kepada anaknya dengan meniru cara Allah tersebut, maka hal itu disebut tarbiyah. Jadi Allah mentarbiyah makhluknya dalam artian karena bentuk rasa kasih sayang, Allah memelihara makhluknya sebagaimana orang tua memelihara anaknya, itu adalah proses dari tarbiyah. Tetapi tarbiyah itu tidak apa namanya, tidak spesifik tentang ilmu dan pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini makna yang sama dengan Allah yang memelihara dan melindungi hambanya. Kasih sayang tarbiyah tidak melibatkan ilmu. Di sini namun bahwa membawa sesuatu kepada kesempurnaan secara bertahap melalui tindakan kasih sayang atau tarbiyah tidak melibatkan pengetahuan atau ilmu. Nah, di sini Prof. mengatakan tadi biasanya at-tarbiyah atau memelihara itu tanpa tidak melibatkan ilmu di sana, melainkan hubungan dengan kondisi eksistensi yang berbeda dari pengetahuan. Bahwa ilmu atau pengetahuan berbeda dari rahmah atau kasih sayang tampak jelas dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dalam rahmat dan ilmunya. Dalam metafisika Islam, rahmah berarti memberi wujud atau eksistensi oleh Allah kepada makhluknya. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa tarbiyah berarti membawa sesuatu kepada kesempurnaan secara bertahap, hal ini lebih berkaitan kepada penyempurnaan fisik dan material, bukan dengan pengetahuan dan akal. Maka konsep tarbiyah lebih dekat kepada pemeliharaan eksistensi dibanding aspek intelektual. Nah, di sini apa namanya, Purwata mengatakan bahwasanya memang tarbiyah dan apa namanya itu berbeda dalam konsep pendidikan Islam, karena tarbiyah itu lebih kepada penyempurnaan akal. Di sini Prof. Hatta mengatakan rahmah atau tadi sebutkan apa namanya Robbayani sebagai rahmah itu dalam metafisika Islam disebut sebagai pemberian wujud atau eksistensi Allah kepada makhluknya. Seperti itu. Maka ketika Allah merobbi atau mentarbiyah apa namanya makhluknya, dalam artian di sini lebih kepada menyempurnakan fisik dan materialnya atau luarannya seperti itu, bukan dengan pengetahuan dan akalnya. Nah, di sini juga selanjutnya Mas, kita agak percepat ya. Ini udah jam 6. Slide selanjutnya. Oke. Di akhir bagian kedua
Prof. Latas, Musa melalui ungkapannya nurobika yang digunakannya memang melakukan tarbiyah terhadap Nabi. Tarbiyah berarti menyayangi tanpa harus menyertai ilmu dalam hal menyayangi. Nah, di sini juga Prof. Latas menjelaskan atau mention tentang tarbiyah Fir'aun kepada Nabi Musa. Dalam artian Fir'aun bukan dalam arti nurobika, itu artinya bukan mendidik sebagaimana pendidikan yang kita pahami, tapi lebih kepada bentuk dari menyayangi tanpa harus menyertakan ilmu dalam hal menyayangi seperti itu. Maka memang ketika misalnya tadi dalam contoh ini Fir'aun tarbiyah Nabi Musa itu bukan berarti mendidik gitu ya, mendidik dengan ilmu, tapi hanya istilahnya menyayangi dengan memberi makan, membesarkan dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Lanjut di slide terakhir Mbak Sana. Oke, di bagian ketiga, jadi di bagian kedua Prof. Latas mengkritik orang yang mengatakan bahwasannya tarbiyah itu berasal dari Al-Qur'an dan itulah yang harus kita gunakan, tetapi pada dasarnya maknanya berbeda gitu ya. Karena memang tarbiyah itu lebih kepada aspek luaran saja. Di bagian ketiga ini, Prof. Latas mengatakan, dalam hal ketiga dan meskipun dapat diakui bahwa makna yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dapat diinfusikan dalam bentuk konsep proba, makna tersebut merujuk kepada kepemilikan ilmu pengetahuan, bukan penanaman. Nah, di sini Prof. Latas mengatakan bahwasanya tarbiyah itu memang ada konsep-konsep tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi di sini dalam arti kepemilikan ilmu pengetahuan bukan penanaman ilmu pengetahuan. Apa maksudnya? Jadi sini kata robia ya kata tarbiyah itu lebih merujuk kepada kepemilikan dari ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kita memelihara ilmu kita, kemudian menumbuhkan ilmu kita dan lain sebagainya, bukan arti dalam pendidikan yang sebenarnya yang artinya adalah penanaman itu ya, penanaman adab, penanaman ilmu dan lain sebagainya. Sehingga tidak merujuk kepada pendidikan dalam pengertian yang kita maksud. Saya merujuk pada istilah kata robani sebutan yang diberikan pada orang yang bijak yang terpelajar dalam ilmu Tuhan atau knowledge of Lord gitu ya. Muhammad Al-Hanafi diriwayatkan menyebut Ibnu Abbas sebagai seorang kata robbani. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan mengklasifikasi manusia ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah alim robbani. Jadi di sini kritik ketiga Prof. Latas tentang tarbiyah, memang tarbiyah itu ada sedikit konsep ilmu pengetahuannya, tetapi dalam arti kepemilikan, gitu ya. Kepemilikan ilmu pengetahuan bukan dalam arti penanaman adab. Di sini juga menurut Ibnu Ubaid, istilah robbani sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi mungkin dari bahasa Ibrani atau Suryani yang tidak dikenal oleh orang Arab zaman dahulu. Makanya tadi disebutkan di kritik bagian pertama, bahwasanya kata tarbiyah itu tidak kita kenal atau tidak kita pahami atau tidak dikenali oleh bangsa Arab zaman klasik seperti itu, karena memang berasal dari bahasa Ibrani atau Suryani. Hanya dikenal oleh para ahli hukum dan ilmu, dan dalam Al-Quran Al-Quran Al-Karim terdapat 3 contoh di mana Robbani disebutkan dan semuanya dirujuk kepada para nabi, para rabi Yahudi. Nah, di sini di kritik ketiga kesimpulannya bahwasanya Prof. Latas mengatakan bahwasanya tarbiyah itu hanya sebagai bentuk dari kepemilikan ilmu pengetahuan, bukan dari penanaman adat seperti itu. Mungkin itu penjelasan atau diskusi kita pada hari ini. Apabila nanti ada yang ingin bertanya atau menyanggah ataupun ada yang berpendapat lain, mungkin bisa disampaikan.
itu dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pengkajian pagi hari kita pada hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan, dipersilahkan. Tafadhol, tafadholu. Tafadhol, mungkin ada yang ingin bertanya. Persilahkan. Oh, dari kawan kita Al-Akh Ustaz Iza Azrul Tiramil, dipersilakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin eh, bisa disebut sebagai pemantik lah, karena tadi Ustadz Irfan, kalau misalkan coba saya rangkum itu kan setidaknya ada tiga kritik kan ya. Kritik pertama itu nanti mungkin Ustadz Irfan bisa koreksi setelah saya rangkum. Eh, Habis itu saya mencoba sedikit menyampaikan apa ya, pemantik lanjutan diskusi lah itu. Yang pertama kan kritik Prof. Alatas terkait istilah tarbiyah itu tidak ditemukan di kitab-kitab leksikon Arab klasik gitu ya. Dan apa maksudnya istilah tarbiyah itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab leksikon Arab klasik ketika berbicara terkait dengan pendidikan gitu. Karena istilah tarbiyah itu kan berangkat dari robba yurabbi tarbiyah gitu kan. Dan di situ terkandung makna rahmah diantaranya, kemudian mengasihi, kemudian eh, menyayangi dan seterusnya. Nah, eh, terus yang kritik yang kedua itu terkait dengan apa ya, istilah tarbiyah. Istilah tarbiyah itu tidak bisa disamakan dengan pendidikan sebagai takdir karena dia tidak mengandung muatan penanaman ilmu dan nilai gitu ya. Penanaman ilmu dan nilai karena seperti yang disampaikan di kritik pertama tadi itu kan tarbiyah itu dia mengandung makna rahmah gitu. Kasih sayang eh, dan mengasihi dan seterusnya gitu. Jadi ketika tarbiyah itu dimaknai sebagai pendidikan, sebetulnya pendidikan yang dimaksud itu tuh tidak langsung merujuk kepada penanaman nilai, tapi lebih kepada aspek pengembangan fisik dan materinya saja gitu kan. Nah, terus yang kritik yang ketiga, kalaupun ya, kata Prof. Latas ya, kalaupun tarbiyah itu eh, mengandung sebuah pengetahuan atau kecerdasan itu sebagaimana yang kita tahu di sini Prof. Latas menyebut contoh kata alim Rabbani atau misalkan kita sering mendengar kata ulama Rabbani. Nah, itu ilmu yang dimaksud yang terkandung di dalam kata Rabbani di situ lebih kepada kepemilikan ilmu ya, kepemilikan ilmu bukan penanaman ilmu gitu. Jadi sebetulnya pendidikan sebagai sebuah proses itu eh, tidak bisa kita katakan bahwa eh, tidak bisa kita katakan bahwa penanaman penanaman ilmu itu terkandung dalam tarbiyah karena tarbiyah sendiri itu bukan proses penanaman ilmu, tetapi dia itu lebih kepada kepemilikan ilmu itu sendiri. Nah, itu di antara tiga tiga kritik Prof. Latas. Nah, yang mungkin bisa kita coba lihat lebih lanjut itu eh, apa ya? Pertama dari sisi konsepnya, kemudian dari sisi yang kedua dari sisi amalannya. Maksudnya dari sisi praktek di lapangan gitu ya. Kalau dari sisi konsepnya mungkin Prof. Latas di sini
memberikan hujah yang sangat kuat gitu ya, karena di satu sisi beliau mencoba melacak asal muasal kata tarbiyah, kemudian bahkan asal muasal kata pendidikan, apa kata education itu pun juga dilacak oleh beliau di situ asal usulnya. Kemudian di sisi yang lain juga Prof. Alatas eh, mencoba membuat semacam bangunan argumen. Kalau misalkan kalau misalkan ada yang menyanggah seperti ini, maka seperti apa gitu kan? Kalau misalkan seperti ini seperti apa? Itu kan kritik yang kedua dan yang ketiga kan kelihatan tuh. Kalau misalkan ada orang yang bilang, oh tarbiyah ini bermakna penanaman ilmu kok gitu. Terus Prof. Latas bilang, oh enggak, eh, tarbiyah itu tidak mengandung makna apa yang menyanggah balik. Ulama Rabbani itu apa gitu kan. Nah, terus Prof. Latas bilang, kalaupun itu eh, di situ bermakna terkait dengan ilmu, itu sebetulnya bukan penanaman ilmu, tapi yang memiliki ilmu gitu kan ya. Kalau kita coba eh, reka dalam bentuk sebuah dialog, diskusi seperti itu. Nah, eh, jadi secara secara konsep memang Prof. Latas ini memiliki hujah yang sangat kuat gitu. Tapi kenyataan di lapangan itu yang kita ketahui lah sejauh ini dimanapun pendidikan Islam yang diamalkan dimanapun baik di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya kan eh, meskipun mereka tidak menggunakan istilah tarbiyah pada akhirnya mereka dalam sistem pendidikan yang diamalkan itu terlepas dari berbagai kekurangannya tetap menanamkan adab dan nilai gitu kan. Nah, sehingga eh, meskipun memang secara konsep mereka tidak menggunakan istilah tarbiyah tetapi pada kenyataan di lapangan mereka tetap eh, mengamalkan apa yang Prof. Alatas maksud sebagai takdib gitu, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Nah, itu seperti apa? Mungkin itu dari saya. Tes. Ah, langsung dijawab. Ini ini ya pertanyaan ya Mas ya, Mas Azrul. Ya, bisa. Ya, itu pemantik diskusi. Tapi memang Nanti bentuknya pertanyaan sih. siap. Nah, jadi memang kalau misalnya kita baca-baca buku beliau kan memang beliau ini fokus kepada istilah gitu kan. Jadi memang beberapa istilah yang mungkin tidak sesuai dengan apa namanya dengan pandangan acara pandang Islam itu mungkin akan di apa namanya akan diteliti dengan baik gitu ya. Bagaimana kita kalau misal atau beliau eh, memilih-milih kata yang memang sesuai dengan konsepnya. Karena kan kita ini kan zaman sekarang ini kan kadang eh, ada kecenderungan untuk menyamakan kata-kata, oh sama aja lah tarbiyah kan, tarbiyah sama-sama gitu kan, sama-sama pendidikan atau kata apapun gitu kan. Tetapi kita tidak bisa melihat secara utuh apa makna sebenarnya dari kata itu, karena kan setiap kata ada makna, setiap makna ada katanya sendiri seperti itu. Maka memang konsennya Pervalatas ini apa namanya tentang kata-kata dan itu perlu kita apa namanya kita apresiasi dan perlu kita amalkan dalam keseharian kita gitu ya. Maka dari itu ketika beliau mengkritik atau membedakan secara tegas antara antara taklim gitu kan, antara tarbiyah dan takdib itu sebenarnya apa namanya memberi apa namanya pelajaran bagi kita bahwasanya memang konsentrasi terhadap kata dengan makna-maknanya itu memang harus penting dan mengapa sampai sekarang di dunia Islam sendiri masih menggunakan kata tarbiyah apa namanya kalau di Unida aja kan itu kan masih pakai fakultas tarbiyah gitu kan bukan fakultas adab gitu kan. Iya, Nah, iya. di Unida sendiri kan masih pakai itu dan tidak hanya di Unida kan di beberapa kampus bahkan di luar negeri juga masih pakai kata tarbiyah dan mungkin jarang atau mungkin saya juga baru baru apa namanya baru nggak ada kata tadi itu ketika baca-baca buku Prawalatas gitu kan sebelumnya kan Hmm, kalau pendidikan Islam itu ya tarbiyah atau apa gitu kan jadi kita pun kadang jarang ada yang mendengar kata takdib yang apa namanya mewakili dari
konsep pendidikan Islam. Nah, mengapa seperti itu? Mungkin ya sebagian besar dari kita tidak, mungkin lah ya. Jadi itu asumsi saya lah, mungkin ada dari Mas Azrul ingin menambahkan ya, mungkin karena mereka itu ya udahlah sama aja lah antara tarbiyah sama tadi, toh tarbiyah juga mengajarkan adab gitu kan, toh apa namanya, kata tarbiyah juga meliputi adab seperti itu. Tetapi kan memang Perfalatas memang agak konsen ke dalam apa namanya, penamaan gitu ya, penamaan dari sebuah konsep, karena memang dari nama itu akan timbul konsep yang sebenarnya harus, yang apa namanya, yang konsep yang istilahnya itu yang sebenarnya, jadi bukan hanya, atau bukan hanya apa namanya, kata-katanya yang lain sebagainya gitulah. Jadi itu mungkin bisa menjadi evaluasi buat kita lah ya, sebagai apa namanya, generasi muda ini, bagaimana kita bisa memaknai kata per kata sesuai dengan haknya. Itu kan ada apa namanya, kemarin kita belajar tentang adab gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana kita mengatakan makna sesuai dengan makna sebenarnya gitu ya. Nah itu mungkin perlu kita apa namanya, kita bahas lebih lanjut ya Mas Razul dan teman-teman sekalian. Hmm. Kenapa Profalatas Hmm. itu konsennya kepada ini, karena kan beliau juga konsen kepada adab itu ya, dimana salah satu istilahnya kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita meletakkan tarbiyah yang dengan makna aslinya itu berbeda dengan kata adab, itu berarti kan kita istilahnya, istilah halusnya kan kita tidak beradab gitu ya, tidak meletakkan makna sesuai Iya, dengan yang iya, sebenarnya iya. seperti itu. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi Hmm. evaluasi bagi kita semua lah, apalagi yang apa namanya sekarang ngajar-ngajar Hmm. ini kan seperti itu. Mungkin itu Mas Azrul. Hmm. Hmm. Yes. Afan, ini kalau Ana ingin bertanya boleh tidak ini nih? Boleh, boleh, tergantung. Siap-siap. Ini kan Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan pengen tanya nih, kalau kita ikuti di banyak kajian, memang kalau kita lihat pun rupanya di secara penggunaan, kalau saya baca ini dalam catatan pakar pendidikan kayak misalnya Muhammad Munir Mursi, itu pakar pendidikan dari Universitas Ain Syams dan Qatar di negara Arab sana. Kata tarbiyah ini pun memang jarang lah kalau dipakai dalam dunia pendidikan lah kan. Dalam teks-teks kitab-kitab terdahulu pun juga kurang. Kita lebih sering lihat lagi pula kalau misalnya kita lihat dalam buku-buku klasik, buku-buku turos itu kayak misalnya ada namanya Adabul Quran, Kitabul Adab, Adabun Nabi dan sebagainya itu kan. Nah, tapi rupanya pun saya perhatikan juga ini bahwasannya kalau di dunia Arab sendiri ada semacam penyempitan. Saya ini yang melihat misalnya nih eh, ada yang menilai kalau misalnya adab itu, terutama di zaman modern ini, adab itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan syair, dengan puisi. Jadi kalau di sisi orang Arab itu sendiri, bahkan puisi-puisi yang agak berdarah, tema-tema perang, tema-tema yang agak kasar begitu kan, dari Jarir, dari Farozdak, dari penyair-penyair lampau soal perang-perang kabilah, atau misalnya tema-tema soal Khomer, tentang hal-hal yang itu tuh, hal-hal yang ibaratnya tuh soal kesenangan duniawi, itu walaupun ibaratnya bukan soal pendidikan, soal ajakan zuhud, ajakan untuk beriman bertakwa kepada Allah, itu pun juga tergolong sebagai adab. Makanya kalau di negara-negara Arab, adab itu adalah soal puisi, soal syair, ada al-adabul arabi atau sastra Arab. Nah, itu bagaimana lah kira-kira dari pandangan eh, pandangan Syekh Muhammad Naqib Alatas mengenai penyempitan makna yang terjadi di dunia Arab. Soalnya juga saya lihat pun lebih seringnya sekarang ini pendidikan itu diarahkan kepada taklim. Ada taklimul Quran was sunnah terhadap lil atfal, lil kibar, pengajaran Al-Quran, pengajaran sunnah kepada anak kecil dan orang dewasa, taklimul fizia, pendidikan fisika, taklimul kimia, pengajaran kimia, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang menilai kalau taklim itu
untuk gimana caranya mengisi akal. Kalau takdib itu adalah mengisi jiwa dan mengisi perasaan, mengisi apa namanya itu atifah, mengisi jiwa dan perasaan dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan syair, dengan cara mengajarkan keteladanan dari kisah-kisah yang ada di zaman pra-Islam, zaman Islam dan zaman ulama-ulama salaf terkemudian. Nah, ini gimana lah kalau dari pandangan Syed Muhammad Naqib atas mengenai penyempitan makna yang terjadi dalam makna dalam arti apa takdib dan apa namanya nih eh, tawaran-tawaran lain untuk menggunakan untuk atau untuk mencoba memakai istilah takdib. Terima kasih. Baik, nanti mungkin Mas Azrul atau teman-teman lain bisa menambahkan ya. Jadi kan tadi Mas Akbar mengatakan ada pergeseran gitu ya, pergeseran dalam penggunaan istilah adab, kemudian pergeseran penggunaan istilah tarbiyah. Itu Prof. Latas kan di paragraf pertama ketika membahas atau mengkritik tarbiyah itu kan mengatakan bahwasannya memang tarbiyah ini diambil atau diciptakan oleh kaum modernis, di mana kita paham sendirilah di mana kaum modernis yang sekuler dan lain sebagainya. Maka istilah pergeseran istilah ini berarti menandakan pergeseran pemikiran, dan pergeseran pemikiran itu menandakan tentang di mana apa namanya istilah itu dipakai tidak sesuai dengan makna aslinya itulah ya. Maka ada pergeseran-pergeseran itu kan berasal dari pergeseran apa namanya pemikiran yang yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Ketika pergeseran itu masuk ke dalam istilah, maka mereka pun menggunakan istilah yang sebenarnya tidak pada tempatnya, seperti itulah. Karena memang tadi Prof. Latas mengatakan tarbiyah itu memang diciptakan oleh kaum modernis yang karena berpikiran sekuler, berarti kan memisahkan antara agama dan apa namanya dunia dan lain sebagainya. Maka istilah tarbiyah tercipta untuk menggambarkan itu dan merepresentasikan tentang pemikirannya itu. Mungkin itu Mas Akbar, mungkin nanti Mas Azrul bisa menambahkan lah ya, seperti itu. Kalau saya penasaran apa tadi tokohnya siapa yang dari Qatar itu. Nanti mungkin antum bisa share di grup apa yang Mesir, pendapat beliau. Muhammad Munir Mursi. Muhammad Nur Mursi. Ya, itu boleh nanti Itu antum dokter share di dari grup itu. Universitas London itu. Oh, Mm-mm. Saya lihat di itu di home base-nya masih masih di sana beliau. ngajar enggak biografinya enggak banyak tersedia di internet saya lihat. Cuma dia dikatakan Hmm. mengajar dan menulis soal perkembangan dunia pendidikan di negara-negara Arab di dunia Arab. Saya lihat seperti itu Wah, dan dia sendiri memang mengakui hmm. kalau penggunaan tarbiyah dalam menjelaskan pendidikan itu dalam dalam istilah dirosah atau taklim itu pun baru dalam abad-abad belakangan ini pengakuan dia. Hmm. 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 Nah, itu boleh itu nanti itu di-share tuh ke ke grup ini. Oke. Bukunya Hmm. apa nama judulnya Mas Akbar? Ada tadi saya lihat bukunya ini. Akar Bentar, pendidikan nggak? bukan. Mana nih ya? Ah ya. Ini kalau saya lihat nih nama artikelnya itu ya. Apa tadi? Univers Muhammad Munir Mursi. Saya lihat cari dulu bukunya nih ya. Hmm, Munir. Nanti share ya di grup ya. Oke. Salah. Nih, Muhammad Munir Mursi. At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Usulha wa tatawurha fil biladil Arabiyah. Tarbiyah pendidikan Islam asal usul dan perkembangannya di negara-negara Arab terbitan oleh eh, Dunia Buku di Kairo tahun 1421 Hijriah yang saya dapatkan. Hmm. Oh, terbitan Alamul Kutub ya. Alamul Kutub, Hmm. 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 Muhammad Munir Mursi nama.
Boleh boleh nanti itu di apa share ke grup ya. Ntar ada linknya saya bawa, saya berikan ke Bang Hmm, Azrul nih. hmm, Sip Oke, dah. oke. Kalau Di terkait dengan penyempitan makna itu kan sebenarnya dari zaman ke zaman di peradaban Islam kan sudah terjadi kan. Tapi ada yang memang dia tidak sesignifikan yang sekarang gitu. Misalkan contoh fikih kan, fikih atau tafakuh. Tafakuh itu kan berarti dia mirip-mirip dengan tafahum gitu kan. Fikih, fikih itu yang sekarang kita maknai sebagai ilmu-ilmu terkait dengan ibadah, muamalah, munakahat, jinayat itu zaman dulu masih memiliki kaitan makna dengan akidah kayak fiqhul akbar gitu kan. Mm-mm. Eh, Imam Abu Hanifah kalau nggak salah menyebutkan akidah itu sebagai fiqhul akbar. Kemudian fiqhul asghar itu ya fikih yang kita kenal sekarang gitu. Itu fikih. Terus ada juga yang saya pernah dengar, nanti mungkin Bang Akbar bisa koreksi ya. Istilah sorof dengan tasrif. Kalau dulu kan kalau nggak salah istilah yang dikenal untuk sebagai ilmu untuk mengkaji morfologi kata itu kan tasrif ya. Baru setelah itu para ulama mutakhirin mencoba untuk apa mengubah istilahnya sih menjadi sorof, tapi itu konteksnya berbeda gitu. Ada semacam urgensinya lah. Kenapa kok istilah itu berubah dari tasrif ke sorof, walaupun secara akar kata kan sama kan, sama-sama Mm-mm. perubahan kata kan gitu. Terus apalagi ya, ada memang beberapa istilah-istilah yang bergeser gitu. Tapi kalau misalkan yang pendidikan ini kan, nah kalau misalkan eh, kita menerima hujahnya Prof. Latas dan Syekh Syekh siapa tadi? Syekh Bang Mursi Munir tadi itu. Mufti. Nah itu Syekh Munir Mursi itu kalau kita menerima hujah beliau ya berarti memang pergeseran atau perubahan atau apa pertukaran istilah untuk memaknai pendidikan itu memang membawa signifikansi makna yang sangat mendalam. Artinya ada perbedaan yang sangat mendasar gitu yang berubah, tidak hanya sekedar istilah tetapi juga cara kita memaknai pendidikan gitu. Itu. Lagi pula ada satu Iya mungkin benar ya satu yang apa yang Mm-mm. ada satu fakta yang lebih apa namanya lebih mengherankan lagi mungkin kalau di kita itu kata asorf itu kan asalnya kan berubah lah kan berubah. Mungkin Mm-mm. kalau di buku-buku dulu saya pernah tidak salah nemu tuh sorof itu pun juga bisa diarahkan ke istilah-istilah gerakan dalam makna fisika. Mungkin apa nanti lah saya apa ada yang bisa koreksi lagi. Tapi kalau yang untuk apa namanya catatan lain, kalau untuk sekarang dari kata sorof itu untuk apa namanya intermezzo aja ini nih. Kata sorof itu untuk sekarang ini ada juga yang dari juzur sorof ini turunannya itu ada yang ada kata asirofah. Sirofah itu kalau zaman sekarang itu justru maknanya adalah penukaran uang, money changer. Karena mengikuti kata sorof itu sorofa itu sendiri yang artinya berubah atau perubahan gerak. Bayangkan dari kata istilah soal eh, tata bahasa di zaman sekarang sorof itu turunan katanya itu tuh berubah menjadi apa? Money changer, penukaran uang. Bisa lah, bisa silakan cek di itu di internet, di situs-situs kamus internet itu ada itu istilah begitu. Di sini. Iya menarik itu perubahan istilah itu. Makanya mungkin kalau dari pandangan Syekh Muhammad Naqi Alatas mungkin ada perspektif lah soal bagaimana suatu kata itu bisa berubah makna sepanjang zaman. Dan kalau menurut netizen, kalau menurut di dunia Arab itu sendiri pun kadang tahun dari pemberitaan pers itu pun jadi suatu masalah karena ibaratnya kan narasi gitu kan. Saya itu pernah melihat kalau negara negara di negara-negara Arab dalam kasus yang terdekat inilah.
Untuk sebagai contoh kasus itu di negara Arab itu kadang dibandingkan kok pemberitaan soal Palestina di pers ini, di TV ini atau di radio ini berbeda ya dengan pemberitaan di pers pers atau pers TV dan radio di kawasan B misalnya. Ada yang misalkan tuh membandingkan seperti itu, bah. Kok di negara di pers ini perlawanan Palestina itu disebut sebagai golongan resistance, apa namanya Al-Muqawamat apalah itu kan. Tapi sementara kalau di pers yang lain malah hanya disebut sebagai dinarasikan sebagai fasoil, sebagai grup, bukan sebagai apa namanya itu istilahnya yang memang jadi nada antara kata grup hanya sekadar sekelompok dengan kata perlawanan kan udah berbeda itu. Ibaratnya seperti itu. Yang mungkin mengena juga dengan bagaimana penggunaan bahasa dan penggunaan kata-kata yang dipaparkan oleh Syed Muhammad Aqib Alatas tentang ibaratnya itu pengaruh kata-kata. Ya bukan sih? Ya Allah, silakan Ustadz Azrul kembali ke dalam arena. Masya Allah. Masya Allah. Ya, 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 lanjut, lanjut, lanjut. Tadi aneh terlempar. Makanya saya pikir juga apa penggunaan narasi, penggunaan tone kata-kata, mungkin dah perlu untuk mulai dipikirkan lagi lah gimana. Tidak cuman di negara-negara Arab sih. Saya lihat pun kalau di negara Barat pun kadang narasi sedikit pun jadi kritikan juga itu. Dan yang lebih pantas membahas ini itu memang kayaknya orang yang kuliahnya di FIB mungkin, Fakultas Ilmu Budaya begitu kan, atau Fakultas Ilmu-Ilmu Sastra. Bagaimana tuh? Ke Ustadz Irfan. Oh, karena baru menerima kabar dari Ustadz Irfan, beliau sedang ada apa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin Anda serahkan ke uh, Ustadz Azrul aja nih. Silakan Ustadz Azrul. Nggak ada lagi ya. Baiklah, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Jamil hadirin. Mungkin kita sambung pada kajian kita minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada rekan-rekan semua.